sama-sama kita muliakan guru kita bersama Ustaz Abdul Samad dan semua asatiz, semua para alim, imam kita, semoga semuanya selalu dirahmati Allah. Pagi ini kajian subuh saya akan membacakan beberapa hadis Nabi di dalam kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami', bab fadlid doa, bab tentang keutamaan doa. Tadi kita tadabbur surat An-Nazi'at, mengkaji Al-Quran, sekarang mengkaji hadis. Sehingga saya ingin memastikan pada kita semua bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah umat yang mereka berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, mendahulukan Al-Quran dan Sunnah. Bahkan di dalam kitab Aqidatul Awam, wa kullu ma ata bihir rusul fahaquhu taslim wal qabul. Semua yang diajarkan Rasul kita mesti terima dan amalkan. Artinya dari kitab paling dasar kita sudah diajarkan untuk mengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau meningkat kita ke dalam kitab Jauharatut Tauhid, kata Imam Al-Laqani, kata beliau, fa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Segala kebaikan itu terdapat pada mengikut para salaf, dan segala keburukan bersumber ketika mengambil bid'ahnya orang-orang khalaf. Artinya kitab-kitab kita sudah mengajarkan mengikut Quran, mengikut sunnah, sudah itu mengikut salafus saleh. Itu kitab-kitab dasar dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan dalam mengkaji syariat ini, syariat kita tak hanya sekedar kitab fikih lalu aqwal ulama, pendapat para ulama, tetapi juga ada kitab Bulughul Maram, hadis yang dia bercerita tentang masalah hukum. Kalau Rabu subuh kita membaca Riyadhus Shalihin, hadis dalam ranah akhlak. Maka kita Ahlus Sunnah tidak sekedar mengkaji cakap ulama atau ijtihad ulama, tapi juga Al-Quran dan hadis. Hadis yang pertama pagi ini, wa bisanadina ila Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, wa bihi ilahi qal, wa 'anil Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, inna ad-du'a huwal ibadah, rawahu al-arba'ah wa sahahahu at-Tirmidzi. Diriwayatkan dari jalur sahabat Nabi Nu'man bin Bashir, semoga Allah ridhai beliau dan ridhai ayah beliau. Beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna du'a huwal ibadah, sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Begitu redaksinya. Walahu min hadits Anas marfu'an, masih dari jalur sahabat Nabi Nu'man bin Bashir tadi, min hadits Anas, dari hadis yang diambil dari Sayyidina Anas bin Malik marfu'an. Hadis ini marfu', bersambung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bilafzi, dengan redaksi ad-du'a'u mukhul ibadah, doa itu adalah otaknya ibadah, intinya ibadah. Walahu min hadithi Abi Hurairah rafa'ahu, dan juga hadis dari jalur sahabat Abu Hurairah yang hadisnya juga marfu', laisa syai'un akrama 'ala Allahi minad du'a, tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada doa. Wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban dan juga oleh Imam Al-Hakim. Jadi ada 3 hadis. Yang hadis ini rata-rata redaksinya mirip, tentang menyatakan bahwa doa itu adalah ibadah, doa itu intinya ibadah, doa itu ibadah paling tinggi. Hampir sama redaksinya, beda-beda sedikit matannya.
Apa yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadis yang kita baca tadi? Dr. Nuruddin Attir dalam kitab I'lamul Anam fi Syarh Bulughil Maram kata beliau, inna du'a huwal ibadah, maknanya yubayyinu 'azamata sya'ni du'a. Ini menjelaskan tentang bagaimana doa memiliki kedudukan yang sangat tinggi, sangat mulia. Dalam Islam kedudukan doa itu tinggi. Secara pemahaman kita, ketika berdoa kita meminta. Kalau meminta itu maknanya kita rendah. Tapi justru syariat mengatakan doa itu kedudukannya tinggi. Fayukhbiru annahu huwal ibadah. Lalu ketika menyatakan bahwa doa kedudukannya tinggi, disebutkan doa itu adalah bagian daripada ibadah. Maknanya kalau kita sudah berdoa, kita sudah melakukan satu bentuk ibadah. Wa zahirut tarkib yufidul hasar. Kalau kita tengok dari redaksi inna du'a huwal ibadah, ini seakan-akan hanya doa itu yang ibadah. Seakan-akan redaksinya. Li'annahu abbara bil jumlatil ismiyah al-mu'arrafah at-tarafaini. Karena redaksinya dengan jumlah ismiyah, kedua-duanya pakai alif lam. Ad-du'a alif lam jumlah ismiyah, al-ibadah alif lam jumlah ismiyah. Wa qawwa dzalika bi dhamiril fasl, dikuatkan lagi dengan dhamir fasal yaitu huwa. Fa ka'annahu qala laisatil ibadatu illa du'a. Seakan-akan tidak ada ibadah yang betul-betul ibadah kecuali doa. Seakan-akan begitu redaksinya. Seakan-akan tidak ada ibadah kecuali hanya doa. Wa fassara al ulama'u dzalika bi anna al ma'na anna du'a min a'zamil ibadah. Sehingga ulama kemudian menafsirkan dari redaksi hadis tadi bahwa doa adalah ibadah yang paling tinggi kedudukannya, ibadah yang paling mulia kedudukannya. Wa dzalika li anna du'a yadullu ala anna ad-da'iya yuqbilu ala Allah Ta'ala mu'aridan amma siwah. Karena kalau orang berdoa, dia itu hanya menghadap kepada Allah dan berpaling kepada selain Allah. Tidak lagi menghadap kepada yang lain, tak lagi berharap kepada yang lain, tak lagi meminta kepada yang lain, tapi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ibadah itu memang intinya bagaimana kita menghambakan diri di hadapan Allah, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita merasakan diri kita hamba, Dia adalah Tuhan kita. Kita merasakan diri kita hina, kita butuh, Dia bisa memenuhi kebutuhan kita, Dia yang bisa memberi apa yang kita butuhkan. Maka para ulama menjelaskan dari hadis-hadis Nabi yang kita baca tadi, doa itu ibadah yang paling tinggi kedudukannya. Karena orang kalau ketika dia berdoa, dia hanya menghadap kepada Allah, dia merasakan dirinya hanya butuh kepada Allah dan berpaling kepada apapun selain Allah. Hidup kita ini memang tujuannya untuk itu. Bagaimana kita sepenuhnya menghadap kepada Allah, berharap kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah. Semuanya apapun yang kita buat mukhlis lillahi ta'ala. Semuanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang Naqsyabandiyah ketika akan salat itu mereka biasa menyebutkan ilahi ridhaka matlubi wa anta maqsudi. Ridha Engkau yang kami harap ya Allah, dan Engkau yang kami tuju ya Allah. Orang kalau sudah berdoa, yang dituju satu-satunya Allah, enggak ada lagi yang lain yang dia tuju, maka dia menjadi ibadah yang paling tinggi kedudukannya. Wa li anna Allah ta'ala amara bid-du'ai fa huwa ibadah. Dan alasan kedua, Allah menyuruh kita untuk berdoa. Oleh karena itu ketika kita berdoa, doa ini menjadi ibadah. Jadi ada dua poin. Pertama doa ibadah, yang kedua doa adalah ibadah terbaik di antara semua ibadah kita. Kemudian ada redaksi yang kedua, ad-du'a'u huwal ibadah. Tadi inna du'a'a huwal ibadah. Redaksi yang kedua, ad-du'a'u huwal ibadah. Fi hadhihi at-tasmiyah sirrun muhimmun an takhda'a ayyuhad da'iya lillahi ta'ala. Dalam redaksi ini doa wal ibadah ini, kata ulama, ada
sir yang sangat penting yang perlu kita perhatikan. Ada rahasia penting yang perlu kita perhatikan. Apa dia? Semua kita hendaklah khudu' di hadapan Allah, rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita merasakan diri kita diri yang tidak ada apa-apa, diri yang lemah, diri yang butuh, diri yang berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tuzhira maskanataka lillah, dan menunjukkan kehinaan kita di hadapan Allah. Kita tak boleh menunjukkan kehinaan kita di hadapan orang, tapi menunjukkan kehinaan di hadapan Allah justru itu mulia. Karena memang kita hamba, abdun, ibadullah. Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj disebutkan subhanalladzi asra bi'abdihi. Nabi Muhammad disebutkan dengan hambanya, abduhu, hamba Allah. Oleh karena itu kita semua ini hamba Allah, hinakanlah diri kita di hadapan dia. Kemudian wa dhullika wa iftiqarika ilaihi, tunjukkan kita itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal ibadata khudu' wa dhullun wa inkisarun. Karena ibadah itu pada hakikatnya adalah rendah hati, kita hina di hadapan Allah, dan merasakan kita butuh kepada Allah untuk menutupi kekurangan kita. Karena hamba itu lemah, hamba itu tak berdaya, tapi dia Tuhan, Tuhan Maha Kaya. Dia tak perlu kepada apapun, tak perlu kepada siapapun, dan bisa memenuhi keperluan siapapun, bisa memenuhi hajat siapapun. Lihada jaa fil hadis, oleh karena itu disebutkan dalam hadis, lalu dibaca wa qara'a wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dalam hadis kita disuruh berdoa, kemudian dibacakan ayat setelah itu, kata Allah ud'uni astajib lakum. Muhammad sampaikan kepada mereka, berdoalah, aku kabulkan doa mereka. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang mereka sombong sehingga tak mau beribadah kepadaku, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dan mereka akan dihinakan di tempat itu. Doa khudu', tidak mau berdoa sombong. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Sayyidina Umar ibn Khattab, saya itu tak risau kalau saya minta, yang saya minta itu tak dikasih apa seperti apa yang saya minta. Ya Allah, saya ingin haji tahun besok, tak dikasih haji tahun besok. Itu tak risau, kata beliau. Yang saya risau adalah hati saya sudah tak mau lagi berdoa. Kenapa? Orang kalau sudah tak mau berdoa, satu kemungkinan dia tak yakin dengan Allah, dia pesimis dengan Allah, dia tak percaya dengan Allah. Kemungkinan kedua, orang tak lagi mau berdoa, kemungkinan dia merasa sombong, merasa tak butuh dengan Allah. Pesimis, sombong, dua akhlak yang tidak baik. Makanya kalau orang berdoa Allah suka, orang tak berdoa Allah tak suka. Maka kata Sayyidina Umar, saya tak risau kalau saya minta haji Allah tak kasih haji, tak risau. Tapi risau kalau hati saya sudah menolak untuk berdoa, hati saya sudah keras tidak mau berdoa, hati saya sudah beku, merasa saya tak butuh lagi sehingga saya tak berdoa kepada Allah. Dan catatan penting untuk kita bersama, dari surah Al-Baqarah 183 sampai 187 semuanya cerita tentang puasa, tapi satu ayat terselip, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Cerita tentang doa, tidak cerita tentang puasa. Seakan memesankan kepada kita, kalian wahai hamba yang sedang ibadah puasa, kalian yang rajin i'tikaf, kalian yang banyak baca Quran, manfaatkan momen-momen kalian ibadah tadi untuk banyak-banyak berdoa. Karena salah satu da'watuhum la turad, ada 3 kelompok orang kalau berdoa doanya dikabulkan Allah, tak akan ditolak. Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Kemudian as-saim hina yuftir, atau as-saim hatta yuftir, orang yang puasa sampai buka puasa, atau orang yang puasa ketika buka puasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan momen Ramadan ini kita puasa, orang yang puasa doanya makbul.
Maka ketika puasa Bapak Ibu banyak-banyak berdoa, sempat-sempatkan berdoa. Apakah doa pagi, doa sore, doa ketika berbuka, doa kapan saja, banyak-banyak doa. Bahkan sahabat ketika bertanya kepada Rasul, Rasul, kalau Allah selalu mengabulkan doa kita, kami makin banyak doa Rasul. Apa kata Rasul? Allahu aktsar. Makin banyak kalian berdoa, Allah justru makin banyak mengabulkan doa kalian. Kabul dari Allah itu lebih banyak dibanding kalian meminta kepada Dia. Maknanya semakin banyak kita minta, makin banyak Dia kabulkan untuk kita. Makin banyak kita berharap kepada Dia, makin banyak Dia kasih kepada kita. Jadi saya himbau abang, kakak, bapak, ibu semua, di Ramadan ini kita banyak-banyak doa. Doa apa saja. Doa untuk kebaikan kita, kebaikan pasangan kita, kebaikan anak-anak kita, kebaikan keluarga besar kita, kebaikan untuk keturunan kita, kebaikan untuk masyarakat sekitar kita, kebaikan untuk pesantren kita, untuk lembaga kita, kebaikan untuk negara kita. Kita doakan baik-baik. Karena tak ada doa yang tak disuka Allah kecuali doa itu doa yang mengandung dosa, doa yang memutus silaturahim. Selain itu doa itu baik semua. Sehingga kita doakan apapun. Termasuk Bapak Ibu punya hajat dunia, minta kepada Allah. Apa saja hajat, minta kepada Allah. Dia senang kalau kita meminta. Dia senang kalau kita sering mengadu kepada Dia. Karena kalau kita sering mengadu kepada Dia, berarti kita merasakan diri kita hambanya dan Dia Tuhan kita, dan Dia senang kita seperti itu. Kalau manusia beda. Manusia makin kita sering minta, makin tak suka. Manusia suka kalau kita tak meminta, tapi Dia makin sering kita meminta, Dia makin suka dengan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini kita banyak-banyak berdoa. Makanya dalam syair orang Arab, la tas'alanna bunayya adama hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Nah, jangan banyak-banyak minta kepada orang, tapi mintalah kepada Dia yang pintunya tak ada penutupnya. Macam masjid kita enggak tertutup, terbuka, semua orang bisa masuk. Kalau orang-orang berduit, pagarnya tinggi, pintunya besar, berat, payah membukanya, pengawalnya banyak, asistennya panjang kita untuk proses berjumpa dengan Dia. Tapi Dia Allah abwabuhu la tuhjabu, pintu Dia, harapan kita kepada Dia tak ada penutupnya, tak ada hijabnya. Macam masjid kita tak ada hijabnya, langsung bisa masuk. Allahu yaghdabu in tarakta su'alah. Justru Dia marah kalau kita tak meminta kepada Dia. Dia justru menjadi pertanyaan bagi Dia. Kesal Dia kalau kita tak meminta. Wa bunayya adama hina yus'alu yaghdabu. Sementara kalau manusia ni kita minta, dia marah ke kita, dia kesal ke kita. Sekali kita minta, Dia kasih. Dua kali minta, mulai agak lain wajah Dia. Makin sering kita minta, makin marah Dia kepada kita, makin tak suka Dia, makin banyak pikiran macam-macam di kepala Dia. Tapi Allah makin sering kita minta, makin Dia suka. Dia bahkan senang kalau kita bersimpuh di hadapan Dia, menangis di hadapan Dia, mengadukan hajat kita, Dia senang. Berarti hamba ini sadar dengan dirinya dia sebagai hamba, aku Tuhannya. Allah senang dengan kita. Oleh karena itu, abang, kakak, bapak, ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan kesempatan di Ramadan ini untuk banyak-banyak berdoa. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada yang perlu kita pahami dengan baik, bahwa ketika kita berdoa, tadi disebutkan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku pasti kabulkan doa kalian. Dijelaskan oleh hadis Nabi dan dijelaskan oleh para ulama bahwa setiap doa itu Allah pasti akan mengabulkan. Hanya saja bentuk dikabulkan doa tidak satu. Apa dia? Annal ijabata la tata'ayyanu fi i'ta'il umniyah. Allah kabulkan doa itu tak hanya sekedar ketika kita minta sesuatu dikasih apa yang kita minta. Tidak itu saja doa dikabulkan. Tetapi bal qad tudkharu lahu fil akhirah. Boleh jadi doa kita tadi Allah tabungkan di akhirat, diwujudkan doa kita. Sehingga kita minta berbagai kebaikan di dunia, Allah tak kasih sekarang, di akhirat dikasihnya untuk kita. Tentu saja pemberian dunia dengan pemberian akhirat lebih mulia di akhirat, lebih baik di akhirat, lebih banyak di akhirat dibanding yang di dunia. Atau Allah mengasihi kita, au yurfa'u anhu biha nau'un binal bala. Atau Allah Subhanahu wa taala ngasih ke kita
Kita ini jauh dari bala, jauh dari musibah, jauh dari derita, jauh dari berbagai hal yang kita tidak suka di dunia. Sehingga bentuk doa dikabulkan itu ada kemungkinan 3. Satu, apa yang kita minta dikasih. Ya Allah, saya pengen punya mobil baru, Allah kasih mobil baru. Ya Allah, saya pengen nikah, Allah kasih pasangan. Ya Allah, saya pengen punya anak, Allah kasih keturunan. Ya Allah, saya pengen punya tanah juga supaya saya bisa bangun pesantren, bangun masjid, Allah kasih apa yang kita minta tadi. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tak kasih seperti yang kita minta, tapi permintaan-permintaan kita tadi ditabungkan Allah untuk dikasihnya di akhirat nanti. Sehingga orang yang di dunia ini rajin berdoa, di akhirat mungkin dia akan kaget. Kenapa? Kok banyak sekali amal yang rasanya saya tak pernah buat di dunia. Kan tadi sudah kita cerita bahwa amal kita akan ditimbang. Ketika ditimbang dia akan punya bentuk, katakan anggaplah dia macam kelereng amal itu. Dia punya bentuk. Nanti akan ada sebuah tempat, anggap ini ember, baskom. Baskom ini isinya banyak. Kenapa banyak? Rupanya doa dulu di dunia dikumpulkan Allah di dalam baskom ini. Ini baskom pahala solat, ini baskom pahala haji, ini baskom pahala jihad, ini baskom pahala sedekah, ini baskom pahala tolong orang, ini baskom pahala melaksanakan puasa. Tapi ada satu baskom, semuanya adalah baskom doa. Ternyata doa kita tadi dinampakkan Allah balasannya di akhirat. Kita ini kalau ditanya mau balasan dunia apa akhirat, semuanya menjawab akhirat. Tapi ketika ditanya doa ingin dikabulkan yang mana, kalau bisa di dunia dapat juga Ustaz ini. Sehingga di dunia dapat, di akhirat dapat. Padahal pilihannya mau dunia atau akhirat gitu. Tapi pengennya dunia akhirat Ustaz gitu. Jadi doa itu dikabulkan mungkin 3. Yang kita minta dikasih sesuai yang kita minta. Yang kedua, dia tak dikasih yang kita minta, tapi apa yang bala mengancam kita, derita musibah mengancam kita, Allah jauhkan kita dari situ, selamat kita. Sehingga di dunia ini kita sejauh dari bala, dari derita, dari musibah. Yang ketiga, ditabungkan untuk di akhirat. Yang semua itu baik untuk kita. Oleh karena itu, ud'uni astajib lakum, Allah tidak berdusta. Doalah, aku kabulkan doa kalian. Dikabulkannya 1 di antara 3. Kita ini kan sering kalau berdoa itu berpikiran kalau tak dikasih seperti apa yang diminta, Allah tak kabulkan doa saya, Allah tak pandang saya, Allah tak dengar saya, Allah tak lagi mau mempedulikan saya, sehingga untuk apa lagi saya berdoa? Enggak. Allah kasih 1 di antara 3. Kalau tidak dikasih apa yang kita minta, dijauhkan dari musibah yang membuat kita tak suka, atau ditabungkan di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita dapat semuanya kalau berdoa. Oleh karena itu saya sarankan, saya ajak, mari kita banyak-banyak berdoa. Apa saja doakan. Hatta yang paling simpel-simpel, untuk kebutuhan yang paling sederhana, harian kita yang receh-receh, ada hajat minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Allah makin sering kita minta, dia makin suka. Orang makin sering kita minta, dia makin tak suka. Tapi Allah makin sering kita minta, dia makin senang dengan kita. Jarang kita minta, tak mau kita minta pada dia, justru Allah tak suka dengan kita. Oleh karena itu, sempat-sempatkan setelah sholat 5 waktu, duduk sebentar doa. Kita ini kan kadang habis sholat entah apa, entah sibuk ngambil HP, entah sibuk mengurus apa, habis sholat tuh sibuk dengan lain. Padahal apa salahnya duduk sebentar, zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, tambahkan 100 dengan la ilaha illallah. Kata Nabi dalam hadis, yang 100 kita buat macam itu menghapuskan dosa kita meskipun banyaknya macam busa di atas permukaan air yang ada di laut. Sehingga sikit amal kita, tak banyak waktu, tidak capek kita berbuat 100 butir zikir menghapuskan dosa yang banyak. Belum lagi habis solat kita baca istighfar, habis solat kita baca tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, habis solat kita baca Allahumma antas salam, habis solat kita baca ayat kursi, baca Fatihah, baca kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, baca akhir surah Al-Baqarah, baca awal sebagian surat Ali Imran, dan beberapa zikir-zikir yang lain yang diajarkan dengan banyak redaksi oleh Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, habis sholat sempat-sempatkan duduk berzikir sebentar. Setelah berzikir, doa. Sayangnya ulama kita dahulu kepada kita, habis sholat mereka tuh tak berzikir, tak berdoa sendirian. Dia baca keras-keras supaya orang di belakang tahu apa yang dilakukan,
tahu apa yang dibaca. Bahkan yang lebih simpel lagi, kita tinggal aminkan apa yang didoakan oleh mereka. Dan doa mereka semuanya doa kebaikan dunia akhirat untuk orang banyak. Doa kebaikan dunia akhirat yang berguna untuk kita. Alhamdulillah, kita kalau sholat subuh tak sekadar berdoa dengan zikir-zikir bacaan sholat biasa saja, ada kunut bahkan. Sehingga dalam sholat ada doa kunut. Artinya Allah Subhanahu wa taala sudah beri kesempatan kita banyak berdoa, syariat kita beri kesempatan banyak berdoa, kita ambil fasilitas ini. Antara azan dan iqamah waktu makbul berdoa. Maka ketika setelah azan menunggu iqamah, sibuk-sibukkan dengan doa. Di penghujung malam macam tadi waktu kita berzikir sampai sahur tadi, sampai waktu subuh tadi, itu waktu terbaik berdoa. Sempat-sempatkan untuk berdoa berzikir. Kalau seandainya tadi habis sahur sempat lagi berzikir berdoa, bagus. Kalau tak sempat, khawatir nanti terlambat sahur atau terlama sahur, teledor sahur dengan waktu, maka sebelum sahur berzikir berdoa dulu. Seperti kita tadi, saya ingat saya lebih kurang 20 menit kita berzikir Ratibul Haddad. Ya Ustaz ya? Lebih kurang 20 menit kita berzikir Ratibul Haddad. Artinya tidak lama tapi banyak yang bisa kita buat. Kita bisa istighfar di situ, bisa tahlil di situ, bisa tasbih di situ, bisa tahmid di situ, dan banyak macam-macam zikir bisa kita baca di situ. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah kekuatan untuk banyak berdoa dan memanfaatkan banyak waktu terbaik untuk berdoa. Bahkan kalau hujan turun, itu waktu doa makbul. Maka berdoalah ketika hujan turun. Bapak ibu sebentar lagi ke pulang kampung, saat musafir banyak-banyak doa. Karena doa musafir itu diantara doa orang yang makbul. Sehingga saat musafir doakan. Apa saja hajat dunia akhirat kita doakan. Untuk kita atau keluarga kita atau siapa saja, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian redaksi hadis yang ketiga, ad-du'a'u mukhul ibadah. Apa katanya makna mukhul ibadah? Ay khalisul ibadah. Doa itu ibadah yang paling murni, yang paling bersih. Doa itu ibadah yang tak ada tercampur dengan berbagai hasrat, syahwat atau berbagai yang merusak ibadah kita yang lain. Li'anna da'iya sadiqa yad'u Allah 'inda inqita'i 'amalihi amman siwallah. Karena orang yang betul-betul berdoa kepada Allah, dia betul-betul ketika berdoa itu sungguh-sungguh ketika berdoa, dia tak lagi berharap kepada selain Allah. Kita kalau sholat berharap ditengok orang, kalau sholat berharap dipuji orang, bersedekah berharap orang berikan apresiasi. Tapi kalau orang berdoa, dia sudah putus asa dengan apapun selain Allah. Maka ketika berdoa, dia betul-betul bermunajat kepada Allah. Oleh karena itu doa itu mukhul ibadah, ibadah yang paling murni, ibadah yang paling khusyuk, ibadah yang paling fokus, yang paling bersih, tak rusak oleh riya, tak rusak oleh sum'ah, tak rusak oleh yang lain. Wadzalika haqiqatut tauhid wal ikhlas. Dan itulah hakikat tauhid, mengesahkan Allah sesungguhnya dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Wala ibadata fauqaha. Tak ada lagi ibadah yang lebih hebat daripada ibadah ketika kita merasakan tauhid kepada Allah dan ikhlas kepada Allah. Itulah puncak ibadah yang sesungguhnya. Lidzalika kana du'a'u mukhuha. Oleh karena itu doa itu adalah mukhnya, intisarinya, puncak daripada segala ibadah kita. Wa du'a'u yaqwil ibadah. Dan doa itu menguatkan ibadah kita. Kama annal mukha yuqawwil izam. Sebagaimana sumsum kita itu menguatkan tulang-tulang. Kan kalau tulang ada sumsum dalamnya, menguatkan tulang-tulang. Doa juga menguatkan ibadah seperti itu. Wa hakadha yataqawwal 'abiduna bid-du'a li rabbil alamin. Oleh karena itu orang-orang ahli ibadah dia akan kuat ketika beribadah kepada Allah dengan doa-doa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perbanyak untuk berdoa kepada Allah. Hadis yang redaksi keempat, laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a. Fihi fadlud du'ai 'ala sa'iril adhkari wal ibadat. Tak ada yang lebih mulia daripada doa. Ini menunjukkan bahwa doa lebih unggul dari semua zikir dan semua bentuk ibadah. Doa lebih unggul daripada semua bentuk zikir dan semua bentuk ibadah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sibukkan diri kita berdoa dan tak capek berdoa itu. Dan kalau kita sudah berdoa, pasrahkan, Allah yang memberi untuk kita. Sehingga
ada kalimat dari Imam Athaillah As-Sakandari itu yang menarik, la yakun ta'akhuru amadil ata' ma'al ilhah mujiban lil yas. Jangan sampai ketika kita sudah berdoa, bersungguh-sungguh berdoa, kemudian tidak segera dikasih Allah apa yang kita minta itu, lalu kita putus asa, kita mujiban liyasika, kita pesimis kepada Allah. Jangan. Fahuwa dhamina lakal ijabah, dia sudah menjamin untukmu bahwa doa dikabulkan. Fima yakhtaruhu laka, dengan apa yang Allah pilihkan untukmu. Bukan kita pilih untuk kita, tapi Allah pilihkan untuk kita dari apa yang kita harapkan. Kalau kita ilmu kita terbatas, ilmu kita sempit, ilmu Allah luas, sehingga yang dikasihnya itu berdasarkan ilmunya yang luas. Menurut kita sesuatu yang kita minta itu terbaik, menurut Allah bukan itu terbaik, ada yang lebih baik dari itu, sehingga yang kita minta tak dikasih, yang lebih hebat dikasih oleh Allah. Sudah itu, la fima takhtaruhu li nafsika, Allah bukan ngasih apa yang kau pilih untuk dirimu, tapi yang dia pilihkan untuk dirimu. Wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu, dia ngasih kepadamu di waktu yang dia inginkan, bukan di waktu yang kita inginkan. Bagi kita kalau meminta itu segera dikasih, bagi Allah enggak begitu. Kamu kalau saya kasih sekarang, ini menyebabkan engkau bisa murtad, bisa engkau setelah itu kehilangan, lalu setelah kehilangan stres, kamu tak siap mental menghadapi. Allah ngasihnya enggak sekarang, dikasihnya nanti. Setelah diuji dengan banyak ujian-ujian, mental sudah terbentuk untuk gagal. Ketika sudah capek untuk gagal, dikasihnya banyak-banyak sehingga tinggal menikmati, sehingga hidup itu puas, nikmat, senang, hidup itu optimis, hidup merasakan di puncak kebahagiaan. Dan setelah itu tak ada lagi perasaan kita stres. Begitu Allah sayang pada kita. Ingat, dia kasih kita dengan apa yang dia pilihkan untuk kita, bukan apa yang kita pilih untuk kita, di waktu yang dipilihkannya untuk kita, bukan di waktu yang kita pilih menurut ilmu kita. Itu Allah sayang kepada kita. Maka Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah itu sayang sekali dengan kita. Dikasihnya doa sebagai ibadah, dan ketika dikasihnya doa, dikasihnya kita yang terbaik menurut dia, bukan menurut kita. Tak ada lagi yang lebih sayang daripada itu. Makanya Allah lebih sayang kepada kita dibanding kita sebagai orang tua sayang kepada anak kita. Tak ada orang tua yang tak sayang dengan anaknya. Saya sayang orang tua kepada anak, lebih sayang Allah kepada kita dibanding orang tua sayang kepada anaknya. Begitu kira-kira perbandingan sayang Allah kepada kita. Kemudian li'annahu dzikrullahi ta'ala wa iftiqaru ilaihi wa ikhlasu wa tadallul. Karena doa itu zikir kepada Allah, butuh kepada Allah, ikhlas kepada Allah, wa tadallul, dan merasa hina di hadapan Allah. Fahuwa ibadah, yang semua itulah ibadah. Bal mukhul ibadah kama sabaq, bahkan dia sebagai inti daripada ibadah. Wa alimta anna du'a ma'murun bihi wal mukallaf idza fa'ala al ma'mura bihi qubila minhu la mahalah. Maka kita ketahui doa tadi adalah diperintah oleh Allah, dan mukallaf kalau sudah diperintah, dia akan diterima kalau dia kerjakan perintah itu. Wa ma kana kadzalika kana atammal ibadah wa akmaliha. Maka ketika kita beribadah lalu kita berdoa, ibadah itu menjadi sempurna, ibadah itu menjadi perfect, sempurna ibadah kita. Fayakunu akramu syai'in 'ala Allah. Oleh karena itu doa itu adalah yang paling mulia dalam pandangan Allah untuk kita. Mudah-mudahan Allah kabulkan setiap doa kita, tinggal kita mau berdoa atau tidak. Oleh karena itu saya imbau setiap pagi, setiap sore, dalam Quran dianjurkan kita berdoa, banyak-banyak berdoa. Kita tidak tahu siang hari entah apa mudarat yang menunggu kita, malam entah apa mudarat yang menunggu kita. Dan la yaruddul qada illa doa. Takdir-takdir yang buruk itu bisa berubah dengan doa kita. Sehingga dalam surah Ar-Ra'd ayat 39 Allah katakan, yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Takdir yang buruk itu bisa dihapuskan Allah,
dan bisa tetap berlaku apa yang menjadi takdir buruk. Sehingga siang ini kalau ada takdir kita akan tabrakan di jalan, tapi dengan kita berdoa Allahumma sallimna, Allahumma inna nas'aluka salamah wal afiyah, tak jadi kita tabrakan itu. Hari ini boleh jadi ada musibah besar dan kita termasuk terdampak. Dengan doa kita ternyata pagi kita berdoa, tak jadi kita kena musibah tadi. Maka sekali lagi, takdir yang buruk bisa berubah dengan doa. Perbanyaklah doa. Lauhul mahfuz itu masih bisa berubah dengan doa-doa kita. Perbanyak doa. Maka ini menunjukkan pada kita bahwa doa kemudian amal soleh itu bisa merubah takdir yang buruk. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita perbanyak doa, apalagi di bulan Ramadan ini. Apalagi kalau kita i'tikaf tiap malam, itu nikmat sekali berdoa di ujung malam itu. Nikmat sekali berdoa habis sholat, sebelum sahur atau setelah sahur berdoa, itu nikmat. Kalau siang hari banyak menyibukkan kita. Kadang orang manggil kita, orang menemui kita, orang perlu pada kita. Malam tak ada. Tak ada orang yang mengundang kita untuk acara walimah jam 3 malam. Ada di sini yang walimah jam 3 malam? Enggak ada. Enggak ada. Acara-acara pertemuan enggak ada jam 4 jam 3 itu enggak ada. Itu nyaris mustahil orang buat pertemuan jam 4 jam 3 itu. Orang Rimbo Panjang apa ada musyawarah jam 4 malam? Kan enggak ada musyawarah RT jam 4 malam kan? Jadi jarang kita punya kegiatan, sehingga kita kalau berdoa tuh khusyuk, tak ada yang mengganggu kita, dan kita tak sibuk dengan yang lain. Kenapa? Yang lain pada tidur, yang lain sibuk dengan kegiatan dia, tak ada yang bisa kita ganggu. Kita telepon tak diangkat orang, kita WA enggak dibalas orang. Kenapa? Orang tidur. Sehingga satu-satunya yang terbuka, yang tak terputus adalah koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya tambah sedikit hadis lagi. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari jalur sahabat Nabi Sayyidina Anas bin Malik, semoga Allah ridha beliau, kata beliau, Rasul bersabda, ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yurad. Doa antara azan dan iqamah tak ditolak oleh Allah, makbul. Tadi sudah kita singgung. Akhrajahu an-Nasa'i wa ghairuh. Hadis ini ditakhrij oleh Imam Nasa'i dan selain Imam Nasa'i, wa sahahahu Ibnu Hibban wa ghairuh, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban dan selain Imam Ibnu Hibban. Kemudian hadis berikut, wa an Salman radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh sahabat Salman Al-Farisi, kata beliau, Rasul bersabda, inna rabbakum hayyun karimun. Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang dia malu dan dia Tuhan yang pemurah. Yastahi min abdihi idza rafa ilaihi yadayhi ay yaruddahu masifra. Dia tidak merasa senang kalau hamba itu ngangkat tangan minta kepada dia, saat kita balikkan tangan ini ke bawah, ini tak berisi, kosong. Maknanya dia itu tak suka kalau kita minta tak dikabulkan yang kita minta. Jadi Allah tuh justru dia pengen setiap yang kita minta tuh dikabulkan permintaan-permintaan kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menganjurkan, mintalah, dia akan kasih. Mintalah, dia tak akan biarkan kosong permintaan kita itu. Sama dengan Nabi Muhammad, siapapun orang datang pada Nabi Muhammad, pulang tuh tak ada yang tangan kosong, selalu menerima, membawa apa yang dia minta pada Nabi. Ada sekali Nabi di masjid nih, ada yang minta, Muhammad berilah aku. Dikasih Nabi, kata dia cuma segini. Sahabat kesal bahwa Nabi sudah ngasih banyak menurut para sahabat, yang minta tadi bilang cuma segini. Sahabat kesal, tapi Nabi tak kesal. Dibawanya orang tadi masuk ke rumah. Anggap ini rumah. Kan Nabi rumah beliau berbatas dinding dengan Masjid Nabawi. Masuk rumah, suruh masuk rumah. Coba kau tengok di rumah ni. Apa yang berharga menurut engkau perlu itu, bawa semuanya. Tak ada orang yang sedermawan macam Nabi macam itu. Nabi kita tak ada orang tangan kosong kalau mengadu pada beliau. Allah kalau kita minta, tak ada yang tangan kosong ketika kita meminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sekaligus mengajarkan kepada kita, dianjurkan kalau berdoa angkat tangan. Maka kita dari dulu diajarkan orang tua kita kalau berdoa angkat tangan. Ada penjelasan dari hadis bahwa kalau kita angkat tangan, membalikkan tangan tadi itu, atau tangan kita kembali ke asal, itu kosong, Allah tak suka. Maka hadis ini mengajarkan kalau berdoa angkat tangan kita. Kita baca sedikit penjelasan hadis. Hayyun karimun yastahi. Allah hayy, karim, kemudian yastahi.
takarrara wasfuhu ta'ala bil haya fi adillatin syari'ah wa sabaqa anna al haya lughatan inqibadun nafsi 'anil qabih khaufud dzam. Berapa kali disebutkan Allah memiliki sifat malu. Haya itu malu, hayyun itu malu. Kemudian yastahi, malu bahasa kitanya. Secara bahasa, malu itulah perasaan tidak nyaman dan merasa khawatir kalau orang menilai kita tidak baik. Itu malu itu begitu. Maka wahada mustahilun fi haqqihi ta'ala, dan mustahil Allah punya sifat malu macam kita malu. Walil ulama'i fi mithlihi maslakani. Maka ketika menjelaskan hadis yang seperti ini, yang sifat Allah seakan sifat manusia, itu ada dua metode ulama dalam menjelaskan cara yang seperti ini. At-tanzihu 'anil musyabahah lil khalqi, dimusucikan Allah dari keserupaan antara sifat Allah dengan sifat makhluk, bahwa Allah tidak malu seperti yang kita bayangkan. Wa tafwidhu haqiqatil muradi ila Allah ta'ala. Lalu apa maksud kalimat hayyun yastahi itu? Allah yang paling paham maknanya, sehingga kita pasrahkan makna hakikinya kepada Allah. Saya perlu tegaskan bahwa ketika para ulama kita mengatakan tafwid, memasrahkan makna kepada Allah, itu bukan tidak tahu sama sekali, bukan tajhil sama sekali, tapi hakikat sesungguh makna dari redaksi kita tidak tahu, Allah yang tahu. Sebuah lafaz itu biasanya punya makna ada dua, makna hakiki, makna majazi. Sehingga makna majazinya dipahami, makna hakiki tak dipahami. Makna majazi itu makna majas, makna metafora, makna yang tak sesungguhnya bahasa kitanya. Kemudian metode kedua, awit ta'wil bitafsiril haya bitarki, atau ditakwil, dicarikan dalam bahasa Arab kalimat haya ini apa saja makna yang biasa dipakai orang Arab, lalu di antara makna-makna tadi dipilih yang dia makna bahasa Arab dan itu cocok dengan sifat Allah, sehingga seakan-akan ketika Allah dikatakan dalam hadis Nabi hayyun yastahi, maknanya at-tarku, dia mengabaikan doa kita. Sehingga maknanya Allah malu tadi, Allah tidak mengabaikan doa kita, tapi dia memperhatikan, dia mempedulikan, dia mengasih apa yang kita minta kepada dia. Kemudian fayatruku ma la yaliku bikaramihi, sehingga Allah mengabaikan, meninggalkan yang tak sejalan dengan sifat karamnya. Karam itu mengasih tanpa berharap balas, mengasih begitu saja. Kita kan kalau ngasih biasa berharap balas, ngasih biasanya ada sebab. Dia ngasih tanpa sebab, tanpa ada harapan balasan. Dia karena si anu baik kepada saya, si anu ibadah pada saya kasih dia. Allah tak begitu. Dia kalau ngasih dengan mutlak, murni dengan iradah dia, dan iradah dia tak diatur oleh siapapun, termasuk tak diatur oleh kita. Wa huwa adamu ijabati da'i lima da'a bihi, yaitu sifat karam Allah itu, dia tanda dia sayang, dia maha pemurah itu, dia tak akan mengabaikan orang berdoa, doanya tak dikabulkan. Wa jama'al wasfaini hayyun karim li ziyadati taqwiyatil wa'di bil istijabah. Ketika digabungkan sifat hayyun dengan karimun, ini sebagai garansi bagi kita, memastikan kepada kita bahwa kalau berdoa pasti dia kabulkan doa kita. Bukan sekedar dia menjanji-janjikan, tapi janjinya ditegaskan dengan sifat dia bahwa doa pasti dia kabulkan. Itu sebabnya dia sandingkan hayyun dengan karimun. Tidak hanya hayyi atau karim saja, tapi hayyun karimun. Dia pasti kabulkan, karena kalau dia tak kabulkan tak sejalan dengan sifat karam Allah Subhanahu wa ta'ala. Yastahi min i'am abdihi idza rafa ilayhi yadayhi ay yaruddahuma sifra, ay huwa dzu haya'in 'azimin subhanahu wa ta'ala wa karimin idza rafa al-'abdu ilayhi yadayhi la budda ay yu'tiyahu. Allah sangat tidak merasa tidak pantas kalau orang berdoa ditinggalkan doa itu, diabaikan, dibiarkan, tapi kalau berdoa dia akan mengasih apa yang diminta. Wala yumkinu ay yaruddahuma sifra khaliyataini, sehingga ketika kita minta, tangan kita balikkan ke posisi awal, itu tak akan kosong, dia kasih apa yang kita minta. Zada fi riwayah, dan sungguh dikatakan khaibataini, tak dapat apapun, sia-sia, enggak.
Allah tak akan biarkan kita kalau berdoa, doa itu sia-sia. Ai min ata'ih, sia-sia dari pemberian dari Allah, artinya tak diberi dengan pemberian Allah. Wajhu dzalika annal karim likaramihi yada' uqubata man yada' takarruma. Allah Subhanahu wa taala bahkan di akhirat nanti bisa saja orang mestinya diazab, tak jadi diazab karena sifat karam Allah Subhanahu wa taala, karena sayang dia, karena cinta dia, karena fadlullah, dia tak mengazab siapapun orang yang semestinya diazab. Itu sebabnya sebagian kita di akhirat dapat syafaat Nabi Muhammad, syafaat orang lain, atau ada doa orang lain yang bermanfaat untuk kita. Semestinya gara-gara perbuatan kita diazab, tapi Allah tinggalkan azab tadi karena sayang dia, karena cinta dia, sebab ada sifat karom dia. Sifat karom ini boleh jadi karena ada orang lain memintakan untuk kita, atau ada hal lain sehingga kita di akhirat tak diazab oleh Allah. Begitu juga di dunia, kalau meminta dikasih oleh Allah. Wa yu'ti man la yastahiqqu tafaddula. Bahkan orang yang tak berhak dikasih, dia kasih dengan apa? Dengan fadlullah, dengan karunia dia, dengan sayang dia. Kita kan kalau ngasih itu kita tengok dulu, ini patut tidak gitu. Tapi Allah, orang tak berhak pun dia kasih karena cinta dia. Semestinya orang kafir yang ingkar kepada dia, tak mengakui dia Tuhan, tak dikasih. Masa orang ingkar dikasih? Bapak-bapak, kalau ada orang marah sama bapak-bapak, enggak mau bapak ngasih orang itu. Kalau ada orang benci kita, enggak mau kita ngasih. Dia, orang tak suka, dia tak mengakui ketuhanan dia, dikasih juga sama dia. Apalagi orang masih sujud macam kita nih. Oleh karena itu yang masih rajin sujud, yang masih rajin beramal soleh, banyak-banyak minta. Yang tak berdoa, yang tak yakin dengan Allah, masih dia kasih. Apalagi kita nih. Kemudian maka disebutkan di sini, fa idza rafa'ta ilaihi yadayka bidu'a'i mutadallilan muftaqiran ilaihi hadiral qalbi muqinan bil ijabah halalal mat'am wal mashrab fa innahu la budda ayustajiba lak. Maka ketika kita angkat tangan, kita hinakan diri, merasa butuh kepada Allah, hati kita ada di situ, yakin doa dikabulkan, makanan halal, minuman halal, doa kita pasti dikabulkan Allah. Jadi jangan sekedar fokus berdoa, hati kita khusyuk, makanan minuman tak diperhatikan, pakaian tak diperhatikan, juga perhatikan makanan minuman kita halal, bersih. Bal qad yu'til kafira ma yas'aluhu likarami subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah ngasih juga orang kafir karena sifat karom dia. Dia ngasih tanpa sebab, dia ngasih tanpa berharap orang membalas. Jangankan orang kafir, iblis ingkar kepada dia, tak mau sujud ketika Allah suruh sujud, sehingga dijanjikan dia akan kekal di neraka, dia tak akan selamat. Iblis minta anzirni ila yaumin ma'lum, ya Allah biarkan aku hidup sampai kiamat nanti. Diberi oleh Allah doa iblis tadi, dibiarkan dia hidup sampai kiamat. Masa iblis berdoa dikabulkan, kita berdoa tak dikabulkan? Iblis ingkar masih dikabulkan. Kita bukan orang ingkar, ahli sujud, ahli zikir, masih mau sholat, masih menghadap kiblat, masih mau kepala kita, kening kita ke sujud, tempat sujud. Allah kabulkan doa kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, idza rafa ila yadayhi fihi istihbabu raf'il yadaini bid-du'a. Ketika disebutkan dalam redaksi hadis, ketika hamba mengangkat tangannya, di sini kata para ulama disunnahkan kalau berdoa angkat tangan. Wa huwa madhhabu jamaahiril ulama. Ini adalah mazhab jumhur ulama. Mayoritas ulama menyatakan sunnah kalau berdoa angkat tangan. Wal ahaditsu fi dzalika katsiratun sahihatun sharihah. Hadis tentang sunnah mengangkat tangan dalam berdoa banyak, sahih dan jelas tentang sunnah mengangkat tangan ketika berdoa. La taqbalu ta'wilan bal qad balagat mablagat tawaturil ma'nawi fazadat ala mi'ati hadis. Bahkan kalau dikumpulkan hadis itu semuanya bisa sampai kepada derajat mutawatir maknawi. Lebih dari 100 hadis yang bercerita tentang kalau berdoa angkat tangan itu sunnah. Maka Bapak Ibu jangan malas-malas angkat tangan ketika berdoa. Di kita kadang-kadang ada orang kalau berdoa itu dia gininya, malas ngangkat tangan. Tapi berdoa itu angkatlah tangan, ada sunnahnya. Hadisnya hadis sahih, bahkan hampir sampai derajat mutawatir. Hadis terakhir, kalau sempat diskusi kita diskusi. Wa an Umar radhiyallahu taala anhu qala, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu meriwayatkan, kata beliau,
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi, Rasul kalau dia mengangkat tangan beliau untuk berdoa, fit du'ai lam yaruddahuma, tangan yang diangkat tak dibalikkan oleh Sayyidina Umar, hatta yamsaha bihima wajhahu, kecuali tangan tadi sudah diusapkan ke wajah. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa habis berdoa Sayyidina Umar menyebutkan tangan diusapkan ke wajah setelah berdoa. Hadis akhrajahu At-Tirmizi, hadis ini ditakhrij oleh Imam At-Tirmizi. Walahu syawahidu minha hadits Ibnu Abbas 'inda Abi Daud. Hadis ini banyak syawahidnya, banyak penguat hadis-hadis yang lain, di antaranya hadis sahabat Ibnu Abbas dalam Sunan Abi Daud wa ghairuhu, dan dalam tempat yang lain. Wa majmu'uha yaqdi bi annahu hadisun hasan. Kata Imam Ibnu Hajar, kalau dikumpulkan semua hadis tentang mengangkat tangan berdoa, lalu setelah berdoa tadi diusapkan ke wajah, hadis itu derajatnya hasan, bukan dhaif, hasan. Oleh karena itu, mengangkat tangan ketika berdoa dan mengusapkan ke wajah itu dasarnya sunnah Nabi, hadis Nabi, bukan kebiasaan, bukan habit, tapi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan derajatnya derajat sahih dan derajat hasan. Fil haditsaini istihbabu mas'il wajhi bil yadaini akhirud du'a. Hadis yang kita baca dua tadi, yang ada syawahid tadi juga, menunjukkan sunnah mengusap wajah dengan kedua tangan di akhir kita berdoa. Wal ahaditsu fi hadza katsiratun, hadis masalah ini banyak sekali. La yanzilu majmu'uha anil hasan bal tablughu darajatas sihhah. Kata Imam Ibnu Hajar, Imam Dr. Nuruddin Athir, tidak sekedar derajatnya hasan, tapi sampai kepada derajat sahih. Hadis yang menyatakan mengusap tangan setelah mengusap wajah dengan tangannya setelah berdoa ketika kita selesai berdoa. Ma'a annal mas'alata fi fadailil a'mal wa laysa hunaka ma yu'aridhuha fa thabata al-istihbab. Meskipun masalah ini masalah fadailul a'mal, tapi hadisnya tak sekadar hadis dhaif. Hadisnya adalah hadis hasan, bahkan sampai kepada derajat hadis sahih tentang mengusap muka setelah berdoa dengan kedua tangan kita. Wal hikmatu fi hadzal mas'i wallahu a'lam, hikmah daripada kenapa diusap wajah kita ketika selesai berdoa, anna du'a yastanzilur rahmata minallahi ta'ala. Kita kalau berdoa, kita menunggu berharap turunnya rahmat. Kama fil hadis, bagaimana dalam hadis, man futiha lahu babud du'ai minkum futihat lahu abwabul jannah. Siapa saja yang dimudahkan Allah untuk berdoa, berarti dia dimudahkan untuk pintu-pintu surga. Walima warada fi fadlid du'a, sebagaimana hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan doa, mimma yu'athiru fil yadaini barakatan minallahi ta'ala. Dalam hadis disebutkan bahwa kalau kita berdoa, di tangan ini Allah berikan keberkahan. Berkah yang turun tadi itu, karena kita mengharapkan turun rahmat, ditampung oleh tangan yang tertampung barokah, jadi kita usapkan ke wajah kita. Fayamsahud da'i bihi ma wajhahu, lalu barokah yang turun yang nempel di tangan kita tadi diusapkan ke wajah kita. Jadi kita minta, lalu ketika kita minta turun rahmat, rahmat tadi turun dengan keberkahan, tertampung di tangan kita, tangan itu kemudian kita usapkan ke wajah kita, bagian paling mulia daripada badan kita. Itu agaknya beberapa hadis pagi ini tentang doa yang saya bacakan. Ada sekitar 5 hadis lebih kurang, terdapat dalam kitab Bulughul Maram, dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kita pagi ini mengkaji Quran, mengkaji hadis, tidak mengkaji cakap-cakap manusia saja. Quran, hadis, dan penjelasannya penjelasan ulama. Saya tadi bacakan semua yang saya jelaskan, saya tinggal memperjelas kepada Bapak Ibu apa yang dituliskan oleh ulama. Karena memang begitu semestinya kita memahami Quran dan Sunnah. Karena kita tak punya ilmu, ulama punya ilmunya. Secara nalar kita mesti mengikut orang yang ada ilmu, karena kita tak ada ilmunya. Kalau kita tak ada ilmunya, tak mengikut orang yang punya ilmu, lalu berdasarkan apa kita memahami Quran dan Sunnah? Kalau tak dengan ilmu, maka pasti dengan nafsu.
Semoga kita terlindung memahami Quran dan Sunnah dari hawa nafsu. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada pertanyaan, ada diskusi, kita diskusi. Kalau tidak, kita cukupkan. Ada? Silahkan Pak. Baik Pak. Doa sendiri, doa bersama. Baik. Hadis-hadis tentang berdoa itu rata-rata mutlak redaksinya. Mutlak itu artinya tidak diikat mesti suara lunak, mesti suara keras, mesti seorang diri, mesti beramai-ramai, mesti siang, mesti malam. Enggak begitu, mutlak. Kapan saja silakan, bagaimana saja silakan. Wal mutlak yutlaku ala itlaqih. Yang lepas itu biarkan lepas, jangan diikat. Artinya kalau syariat tak memberikan ketentuan, tak dipersempit dengan kategori tertentu, tak dipersempit dengan keadaan, dengan batas-batas tertentu, harus begini, harus begitu, biarkan dia lepas. Oleh karena itu, orang berdoa dengan suara sir, dengan suara jahar, ya silakan. Doa sendiri, silakan. Doa beramai-ramai, silakan. Karena doa sendiri banyak hadisnya. Doa beramai-ramai juga ada hadisnya. Pernah sekali ada sahabat Abu Hurairah dengan berapa orang sahabat lagi duduk di masjid. Berdua sahabat tadi. Dalam sebagian riwayat disebutkan namanya, sebagian riwayat tak disebutkan namanya. Sehingga dua orang duduk tambah Abu Hurairah bertiga. Datang sahabat yang lain, ditanya, "Kalian ngapain di sini?" "Kami sedang berdoa, berzikir pada Allah." "Kalau gitu aku ikutlah." Sehingga berempat di situ. Tak lama setelah itu datang Rasul. "Kalian ngapain?" "Apa? Aku dengar macam ada suara-suara tadi." "Ngapain kalian?" "Rasul, kami sedang berdoa." Duduk Rasul di situ. Ketika Rasul duduk situ, semuanya disuruh Rasul berdoa. Masing-masing berdoa, Rasul ikut mengaminkan. Sehingga satu orang berdoa, empat yang mengaminkan di situ. Maka dari situ Rasul pernah berdoa bersama, mengaminkan doa sahabat, Rasul yang melakukan langsung. Belum lagi kalau ada salat istisqa, itu jelas imam berdoa, jamaah mengaminkan doa, jahar doanya. Artinya kalau ketika istisqa bisa doa beramai-ramai, jahar dan jamaah tinggal mengaminkan, di doa yang lain juga boleh. Karena dia mutlak. Kalau mutlak, biarkan dia mutlak, jangan diikat-ikat. Kalau syariat tak mengikat, tiba-tiba kita mengikat, berarti kita buat syariat baru. Yang membuat syariat baru itulah yang ahli bid'ah. Jadi jangan kita menjadi ahli bid'ah, biarkan dia, ikut aja. Syariat biarkanlah. Tak usah diikat-ikat. Oleh karena itu, yang mau doa sendirian, doa sendirian. Yang mau doa rame-rame, doa rame-rame. Sehingga habis sholat, saya tak mau doa rame-rame, tak mau ikut Ustadz Ilhamuddin, tak mau ikut Ustadz Al-Ghazali. Enggak usah doa dengan beliau. Duduk di situ, doa sendiri. Zikir sendiri, doa sendiri. Ini masalahnya, sudah tak mau ikut imam berdoa, tak mau juga doa sendiri, lalu pergi. Sudahlah sunnah tak dikerjakan, orang ngerjakan sunnah, dikomen pula, dua betul kena dia, gitu Pak. Jadi saran saya, bapak-bapak, kalau tak mau doa bersama, tak usah doa bersama habis sholat, doa sendiri, duduk di situ. Di antara sunnah sahabat-sahabat Nabi dengan Nabi, mereka tuh tak akan beralih dari tempat duduk mereka di saf sholat mereka, kecuali imam sudah berpindah dari tempat duduknya. Nabi biasanya kalau sudah habis berdoa, berzikir, beliau mau sholat sunnah, beliau pindah. Setelah Rasul berpindah, sudah bergerak dari tempat duduk Rasul tadi, baru sahabat lain bergerak. Kecuali satu dua orang yang cepat keluar dari masjid, sebab dia tak punya pakaian yang layak untuk sholat dia dan istri dia, sehingga pakaian dia tadi sampai di rumah dibuka, dipakai oleh istrinya. Itulah makanya segera pulang. Tapi yang normal, yang tak ada hajat untuk segera perlu pulang, dia akan menunggu Rasul selesai zikir dan doa, setelah itu baru dia bergerak sholat sunnah dan segala macam, baru aktivitas yang lain. Sehingga kalau tak mau berdoa dengan yang lain, tak mau doa jahar, duduklah, doalah sendiri. Tunggu imam selesai sampai dia selesai zikir dan berdoa. Setelah selesai imam, baru berpindah, baru bergerak, baru kemana-mana. Begitu Pak, wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan Pak. Doa dalam sholat gimana Pak? Doa kunut? Oh baik. Jadi dalam doa kunut dijelaskan dalam kitab-kitab fikih, kita tak dianjurkan mengusap wajah setelah doa kunut. Karena
kunut itu kan bagian dari solat, dan solat itu kan rangkaiannya semuanya adalah doa. Sehingga selesai solat biasanya kita mengusap wajah kita. Tapi ketika kunut, angkatlah tangan ketika berdoa. Ada yang aneh kadang-kadang, imam mengajak berdoa, jamaah berdoa, ada orang satu dua tak mau angkat tangan, padahal tinggal berdoa. Apa payahnya berdoa? Doa itu kan tak merugikan. Meskipun tak percaya dengan mazhab Syafi'i, mazhab Imam Malik kunut dalam solat subuh. Jadi mayoritas banyak ulama yang ketika subuh itu kunut. Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i itu dua mazhab. Kedua mazhab ini terkenal dengan ulama hadisnya. Imam Syafi'i itu Nasirus Sunnah, Imam Malik Imam Darul Hijrah, ulama yang terkenal dengan sunnahnya, guru para ulama hadis, pengarang kitab hadis pertama namanya Al-Muwatta Imam Malik. Alhamdulillah kita di Nurul Azhar sudah mengkhatamkan membaca kitab Al-Muwatta itu sampai selesai. InsyaAllah umur panjang badan sehat. Tahun ini nanti setelah musim haji kita baca Sunan Abi Dawud dari awal sampai akhir insyaallah. Kita alhamdulillah sudah baca Sahih Bukhari dari awal sampai akhir, Sahih Muslim dari awal sampai akhir, Muwatta Imam Malik dari awal sampai akhir. Besok ini Sunan Abi Dawud insyaallah. Kita selesaikan nanti Sunan At-Tirmizi, Sunan Ibni Majah. Bahkan nanti kalau masuk pada musnad-musnad yang lain, mudah-mudahan umur panjang, rezeki ada, kita baca. Kapan lagi kita baca hadis-hadis Nabi sehingga kita dapat barakah dari baca hadis Nabi, baca salawat kepada Nabi, membaca nama para ulama, para sahabat, para tabi'in, para salafus soleh yang ada namanya dalam silsilah sanad itu. Karena ketika disebutkan nama orang soleh, Allah turunkan rahmat. Apalagi bersama orang soleh yang mereka adalah ulama-ulama yang berguru dengan guru mereka juga orang soleh yang juga ulama gitu. Gitu lebih kurang Pak. Kemudian ketika tadi lupa tadi. Nanti kalau ingat disebut lagi. Tapi mudah-mudahan kita semua dimudahkan Allah untuk membaca hadis-hadis Nabi, sehingga kalau ada majlis-majlis nanti pembacaan hadis Nabi, sempat-sempatkan untuk duduk sehingga kita dapat juga keberkahan pembacaan hadis-hadis Nabi di majlis yang penuh keberkahan. Itu Pak. Ada lagi? Silakan Pak. Doa tolak bala. Ya. Ada dalam hadis bahwa Nabi ketika tolak bala itu, beliau punggung tangan beliau yang dijadikan ke langit, mengarah ke langit. Jadi ada dasarnya bahwa kalau berdoa biasa menampung tangan macam ini. Tapi kalau ketika doa terkait dengan bala, itu punggung tangan yang menghadap ke langit. Itu ada hadisnya menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu dari dulu kita tak tahu dalil, tapi orang tua kita mengajarkan asal tolak bala langsung balik tangan. Betul ya? Saya yakin kalau yang biasa hidup di kampung asal doa tolak bala itu sudah biasa doa seperti itu. Karena ada hadis Nabi SAW menjelaskan tentang itu. Karena kita tak ingin bala itu datang kepada kita, sehingga kita seakan-akan menolak bala itu datang. Tanda menolak kita isyaratkan dengan membalikkan tangan kita, sehingga berubah keadaan dari tidak baik menjadi baik. Jangan sampai yang baik berubah menjadi tidak baik. Gitu Pak. Ada hadisnya. Cuma saya tak hafal redaksi hadisnya, tapi ada hadisnya. Dalam kitab fikih dibahas tentang itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan Pak. Seperti apa maksudnya ikuti hawa nafsu itu Pak? Jangan terlalu ikuti keinginan. Justru kalau kita baca dari hadis-hadis tadi, semua keinginan mintakanlah kepada Allah, kadukanlah kepada Allah. Tak ada masalahnya. Yang tak boleh itu kalau doa putus silaturahim orang gara-gara doa kita, atau doa tadi isinya mengandung dosa. Itu yang tak boleh. Tapi selain itu mintalah. Apapun yang kita mau mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada batasnya. Sehingga semua yang kita mau mintalah kepada Dia. Termasuk kita ingin anak kita baik, minta tolong pada Allah agar anak ini dimudahkan, kita mendidik dia menjadi baik, minta pada Allah. Itu Pak. Sehingga apapun kaduan-kaduan kita hari ini, Ustaz gimana caranya supaya istri saya itu patuh, dia baik Ustaz? Cara pertama doa kepada Allah, yang kedua baru amaliyah kita. Doa.
tak ada batasnya. Gitu Pak, wallahu a'lam. Ustaz, ada tambahan Ustaz? Cukup Ustaz? Ada lagi? Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan Allah muliakan kita semua dengan amal saleh. Allah muliakan dengan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, tak dekat dengan yang lain. Tak dihinakan oleh Allah, biarlah dihinakan orang tapi tidak dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang yang dimuliakan dengan kedekatan dan dimuliakan Allah dengan rahmatnya, dimuliakan dengan pemberian-pemberian yang mendatangkan kebaikan di balik pemberian Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, banyak maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah malam ketiga nanti dengan Maulana Ahmad Farhan Al-Hafiz, kawan-kawan kami yang juga biasa mengaji hadis. Beliau alumni Pakistan. InsyaAllah nanti malam bersama beliau sampai seperti kajian seperti ini, sama seperti Ustadz juga kemarin i'tikaf, kemudian kita baca tahsin, kemudian kita tadabbur, kemudian diakhiri dengan ngaji seperti ini sampai tanya jawab. Mudah-mudahan kita semua istiqamah. Demikian, terima kasih.